Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lam yab'ath. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal khadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Ibnu Adim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Subhanallahul azim. Allahumma anna haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa lana batilan batilan warzuqna tinana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, inayah, karunia, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berupaya terus untuk meniti langkah kita menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga spirit yang ada pada kita dengan iman dan Islam, sehingga kita mampu dapat melaksanakan di kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan ibadah jumlah. Salawat dan salam kita sama-sama kita limpahkan kepada Khatimul Anbiya kekasih Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salam terlimpah pula keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang tetap berintijam dan istiqomah dalam menjalankan syariat yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya semoga Allah mengumpulkan kita, menjadikan kita semua sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Dan kesempatan ini Khatib berwasiat khusus untuk pribadi dan jamaah semuanya. Mari kita berupaya terus untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menumbuhkan rasa cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah apapun yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, semuanya itu jadikan amal soleh bagi kita semuanya. Kesalahan kita semoga Allah mengampuninya. Ikhwan fillah jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa asyidqu syai'ul khayr, bahwa kejujuran, kebenaran itu merupakan pedang dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak mampu untuk berbuat jujur, pada saat kita tidak mampu untuk berbuat benar, maka sungguh bisa jadi pedang itu akan menebas leher kita semuanya. Maka di dalam kehidupan kita yang paling penting, yang paling utama itu adalah bagaimana kita menempatkan posisi kita menjadi orang yang benar, menempatkan posisi kita menjadi orang yang jujur, sehingga Allah mengumpulkan kita menjadi ulaika humus shalihin, itulah orang yang termasuk orang yang jujur dan benar. Mampu menghalapannya pada saat kita berusaha untuk menempatkan posisi kita menjadi orang yang jujur dan benar. Maka bagaimana kita menghindari sesuatu hal-hal yang bisa menjadi kedustaan kita, menghindari kebohongan yang telah kita lakukan, menghindari kedustaan yang kita lakukan, berusaha untuk mawas diri terhadap hal-hal yang berbau kedustaan. Karena sungguh orang-orang yang berdusta dijelaskan dalam Al-Quran bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yaftaril kadziba. Sesungguhnya orang-orang yang mengadap-adapkan kebohongan, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, yaitu orang-orang yang mengingkari, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdusta, orang yang mengadakan kebohongan, itu diasumsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dari kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, itulah Alkitab
dia beriman ke Al-Quran, maka ciri pertama itu adalah di mana orang suka berbuat kebohongan, selalu mengadang-adakan kebohongan. Sehingga ayat selanjutnya wa ulaika humul kadhibun. Dan Allah menegaskan bagi orang-orang seperti itu adalah mereka itulah orang-orang yang termasuk pendusta ataupun pembohong. Tuan jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal yang penting yang harus kita waspadai dalam kehidupan ini adalah agar kita termasuk orang yang syidikun adalah bagaimana kita menghindari kebohongan apapun yang kita lakukan, kedustaan apapun yang kita lakukan. Jujur dalam hati kita tentang iman, jujur dalam lisan kita dengan la ilaha illallah, jujur dengan amal perbuatan kita dengan apa yang ada dalam hati kita dan lisan kita. Kadang-kadang yang terjadi apa yang diperbuat jauh dengan apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati kita. Karena iman itu adalah menerima dengan apa yang dalam hati kita. At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati tentang keberadaan Allah, tentang tauhidullah dan hal-hal yang lain tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat-syariatnya, tentang ucapan kita, tentang amal perbuatan kita. Maka itu harus simetris, harus sesuai dengan apa di hati, dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang akan kita lakukan. Tuan din jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang berbuat kejujuran, maka hal itu akan dihantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga orang-orang yang melakukan kebohongan itu akan dihantarkan kepada apa? Ditunjukkan kepada kefujur, kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu akan dihantarkan kepada apa? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu, kebenaran itu yahdi ilal birri, akan menghantarkan, akan ditunjukkan kepada kebaikan. Wa inal birri, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan dihantarkan, ditunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila seseorang itu berusaha untuk menjaga kejujuran, berusaha untuk menjaga kebenarannya, sehingga Allah mencap bahwa orang tersebut menjadi orang yang siddiq, orang yang benar. Siddiqan, orang yang benar. Maka pada saat kita meninggal, kadang-kadang ada orang yang bertanya, masa dikuburkan, apakah ini mayat adalah baik, benar? Kadang kita menjawab baik dan benar. Agar kita mendapatkan kejujuran orang-orang menjawab bahwa kita baik, maka perhatikanlah kejujuran kita menjadi orang yang benar. Lanjutan hadis tersebut di mana? Wa innal kadhiba, dan sungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur, akan menghantarkan, menunjukkan kepada fujur, kemaksiatan. Karena sungguh orang-orang yang berbuat, pada saat dia berbohong, maka dia akan berusaha untuk mengadakan kebohongan yang kedua untuk menutupi kebohongan yang pertamanya. Pada saat dia berusaha untuk melakukan kebohongan lagi, maka dia akan tumbuh kebohongan yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua dan seterusnya. Dan terus dia tidak pernah berpikir untuk bekerja, tetapi bagaimana dia pikir adalah untuk dapat mengadakan kebohongan yang pertama selanjutnya, karena untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Tuan jamaah yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana innal fujur yahdi ilan nar, sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat orang itu tidak mampu menjaga dirinya dan selalu berusaha untuk berbohong, mengadakan makar dan sebagainya untuk berbuat kebohongan, maka sungguh Allah mencap menjadi orang berdusta, orang pembohong. Maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis, di mana tanda-tanda kemunafikan itu adalah pertamanya adalah dia pandai berkata tetapi dia berdusta. Ayatul munafiqina salasun hadatsa kadaba wa idza asal halaba wa idza tumina khana. Tanda-tanda kemunafikan itu ada di mana apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia berkata amanah dia khianat.
Bisa dikatakan sempurna kemunafikannya. Dalam hadis yang lain, pada saat dia mampu untuk berbuat keji kepada orang yang memusuhinya, dia mampu berbuat keji pada orang yang dibencinya. Karena sungguh orang-orang munafik itu tertanam dalam dadanya itu adalah kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Pada saat dia mampu berdusta, pada saat dia ingkar janji, pada saat dia khianat terhadap amanahnya, dan dia mampu berbuat keji kepada orang-orang yang beriman, maka kemunafikannya sudah sempurna. Ikhwan fillah jamaah yang insya Allah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang beriman, agar kita termasuk orang yang sidikun, orang yang benar. Jagalah hati kita, jagalah lisan kita, jagalah perbuatan kita, agar masuk menjadi orang-orang yang benar. Sehingga mampu kita menjaga kebenaran yang dalam diri kita dengan nilai iman kita, dan Allah hantarkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan kebaikan. Karena sungguh dengan benar dia akan melahirkan kebaikan, dengan kebohongan dia akan melahirkan ujuri, kemaksiatan, kedurhakaan. Tuhan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman berupaya terus untuk menjaga kita, agar kita mampu menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang benar. Tuhan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa yang ada di kita, berawal dari apa, bagaimana menerima apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Sunnah Rasul. Diungkapkan dengan lisan kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan berusaha untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Karena sungguh Islam itu adalah minhajul hayat, konsep kehidupan kita dalam setiap apapun. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan kita semuanya, dan itu merupakan bagian daripada iman kita. Jangan hantarkan kita kepada munafikan, tapi hantarkan kita kepada nilai-nilai keimanan. Barakallahu lumayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah asal Rasulullah bil haqqi wa an kulli qablin syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuhan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang disampaikan pada ayat pertama, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya datang dari pribadi dan istighfar astagfirullahaladzim. Semoga menjadi motivasi bagi kita, mengantarkan kita dengan menyadari kebaikan insyaallah. Setelah ini kita menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menunjukkan kita dengan petunjuk-petunjuknya, dan Allah mengumpulkan kita semua orang yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya hayyu qayyum bi rahmatika ya hayyu qayyum bi rahmatika ya hayyu qayyum bi rahmatika rabbi Allahumma ighfir lil mu'minina al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua, dosa-dosa orang tua kami semua, dosa-dosa saudara kami semua, dosa-dosa mukminin yang hidup dan telah meninggal. Allahumma shalli ala muttaqin, ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa kepadamu, yang cinta takut dan berharap hanya kepadamu. Allahumma shalli ala mu'minin, ya Allah, jadikan kami orang yang beriman kepadamu, yang yakin akan kebenaran dan petunjuk-Mu. Allahumma shalli ala muslimin, ya Allah, jadikanlah kami orang Islam yang pasrah beribadah hanya kepadamu, berserah diri hanya kepadamu, bertawakal hanya kepadamu. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, jadikan kami semua penghuni surga-Mu, ya Allah, hindarkan kami semua dari siksa neraka-Mu, ya Allah.
Allahumma ini as'aluka hubbuka wa yuhibbuka wa min amalin qulubi rabbika. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan amalan untuk dekat untuk mencintaimu. Allahumma inni as'aluka hudahu wa taqwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu ya Allah, ketakwaan hanya kepadamu ya Allah, kecukupan hanya darimu ya Allah, dan kekayaan hanya darimu ya Allah. Rabbana habana ajwasina wa tatil qata'in wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan istri kami istri yang saleh ya Allah. Jadikan anak kami yang kota ayun yang indah dalam pandangan hati kami semua ya Allah. Jadikan kami semua imam yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.